Gak ada ngulang tau Ci, apa sih? Udah ulang. Iya dong. Take 2, rolling, action. Halo semuanya, balik lagi di podcast GKI Surya Utama nih. Hari ini kita kedatangan 2 tamu spesial. Yuk kita kenalan dulu yuk. Di sebelah kiri aku ada Megan. Dan di sebelah kanan aku ada Bella. Wah, tepuk tangan dulu dong, Jadinya kita ngobrol-ngobrol dikit dulu nih sebelum kita masuk ke intinya ya. Oke, kalian lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Aku lagi sibuk PAT. 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. Cimegan? Sama ya, Bel? Aku juga PAT. Tapi aku 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Jadi lagi musim-musim ujian ya? Iya. Sih, mau pamer aja, aku udah kelar sih, tinggal nunggu. Dia kelas 9 ya, kan? Iya, udah kelar semuanya ya kan. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang ketaatan nih guys. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu nih, biar kalem, santai dulu ya kan. Yang pertama aku mau kalian jawab pertanyaan ini nih. Kalian itu taat karena apa sih? Coba Bella dulu nih, boleh nih. Aku sih karena takut dihukum sama guru juga, takut kena sanksi. Terus selain itu juga karena kewajiban juga. Jadinya. Tapi kadang aku juga taat sesuai mood. Kalau misalnya moodnya lagi jelek, enggak. Tapi kalau moodnya lagi bagus, apa ya? Aku dimarahin guru gara-gara gak taat. Lagi Megan gimana nih? Aku taat karena dalam diri sendiri mau taat sih. Karena emang kalau taat tuh kan bagus gitu ya untuk kedepannya. Pasti bakal dihargain orang kalau taat. Bakal dipandang baik juga. Jadi teman-teman ayo taat. Sabar dulu nih. Jadi ya dari inisiatif sendiri ya taatnya. Keren banget sih jawabannya sih. Abis ini kita mulai nih suatu games yang namanya Never Have I Ever. Pada pernah main kan? Udah tahu gamesnya? Aku pernah dengar doang. Pernah dengar? Tapi aku pernah main. Berarti sekarang Bella mainnya di sini nih. Yang pertama nih, nggak pernah kalian main HP pas pendeta lagi khotbah? Ayo. Boleh Megan dulu. Aku kan buka kartu kalau aku pernah. Dan nggak sering sih, jarang tapi pernah. Dan itu sampai waktu itu pendeta Jimmy ngeliatin aku kayak udah ngelirik-ngelirik. Ini anak main HP nih, ya udah langsung aku tutup HP-nya karena aku malu. Gimana kalau Bel? Aku selalu buka HP buat rangkum. Tapi aku naruh di HP, di HP. Jadi setiap ibadah selalu ngerangkum terus bisa di HP. Jadi ya setiap khotbah yang pendeta sampein, kamu ngerangkum di HP. Nice. Wah, aku sih biasanya cuma ngambil intinya doang sih, habis itu kayak ya diterapin. Ternyata kamu sampai ngerangkum. Ya bagus sih. Banget sih. Panutan buat pedoman masa depan. Iya. Enggak apa sih, aku juga pernah kayak cuma apa kita ya. Relatable ya teman-teman. Iya, relatable. Tapi nggak sering lah ya. Jangan. Yang kedua nih, pernah nggak kalian nyontek pas lagi ulangan? Aduh. Upsis. Siapa lagi yang mau duluan? Aku kali ya. Boleh. Aku pernah nyontek karena ditambah lagi sekarang kan lagi masa-masa ulangan online ya. Walaupun sekarang udah PAT ditujukan sama guru tuh untuk onsite pakai paper base, pakai ngerjain pakai kertas. Tapi dulu selama pandemi, aku selalu nyontek, nggak selalu sih. Cuma kayak kalau materi yang aku nggak bisa aku nyontek. Dan aku tahu itu nggak baik. Dan tiap kali habis nyontek, pasti aku doa sama Tuhan untuk diampuni. Tapi besoknya ngelakuin lagi. Manusia ya. Tidak pernah luput dari dosa ya. Tidak pernah luput dari dosa. Dan diulangi ya teman-teman. Makanya dikasih ujian berupa ulangan onsite. Tulis untuk menguji apa? Untuk menguji dia memahami materinya atau enggak ya kan? Iya, siap lah. Kalau Bella pernah nggak nih? Aku kalau ulangan online selalu lihat buku. Waduh. Tapi pas PTM ini udah enggak lagi. Iya. Biasa gitu sih. Udah sadar ya? Iya, udah sadar. Dari mana? Iya. Jujur aku juga pernah sih nyontek rumus dikit gitu kan. Ya banyak. Iya kali fisika kita ngafalin banyak banget rumus ya kan. Ya dikit-dikit, lihat dikit lah. Tapi udah enggak janji udah enggak. Oke. Yang ketiga nih, pernah nggak bolos pas pelajaran? Boleh diceritain dikit nih, bolosnya dengan cara apa? Waduh. Bella dulu deh, boleh deh Bella deh. Aku belum pernah. Belum pernah sama sekali. Pas masih offline juga belum pernah?
Berarti nggak bandel. Nggak bandel. Berarti kalem. Anak baik. Kalau Cimegan kayak sering nih. Aduh, mukanya kelihatan muka yang bolos atau gimana ya? Aku pernah, tapi itu kejadian pas SMP. Jadi waktu itu aku punya guru Mandarin itu nggak bisa marah, Laosyuku itu nggak bisa marah. Jadi tiap kali kelasku tuh pada ribut, anak-anak pada ngibrit kemana-mana tuh kayak Laosynya cuma kayak, ayo anak-anak diam, jangan pada kemana-mana gitu. Tapi ujung-ujungnya juga pada madol, entah yang ke toilet lah, ke kantin lah, tahu-tahu tuh ada di kelas gitu ya kan. Tapi itu kejadian sekali doang sih, karena abis itu aku merasa kasihan sama Laosyuku ya. Temen-temenku juga yang cowok-cowok, yang cewek-cewek pada kasihan sama dia, karena kan dia ngajar, udah tua gitu kan. Masih banyak yang bolos tuh kesannya kita nggak ngertiin dia. Jadi ujung-ujungnya juga pada tobat. Iya, tapi itu kejadian sebelum pandemi sih, udah lama, 2 tahun lalu. Iya. Gitu deh. Aku jujur juga pernah sih pas kelas 7 tuh, pas masih semester 1 belum pandemi kan. Jadi aku itu habis kelar latihan paskibra kan, habis itu ada jam pelajaran, tapi jam pelajaran itu PJOK teori kan, bosenin banget kan. Terus aku sama teman aku bolos habis saya paskibra, kita alasannya mau makan dulu Pak di kantin, Pak lapar tadi pas istirahat latihan paskibra kan. Terus bablas sampai break time kedua, habis itu gak dimarahin. Ya gimana ya, ya udah lah ya. Tapi nggak lagi kok, habis itu nggak lagi. Soalnya hampir ke gap juga sama guru BK. Hampir ke gap. Ke gap dulu baru sadar. Iya, benar. Lanjut nih, nggak pernah kalian nyolong dari dompet orang tua, nyolong duit? Pernah? Kalau aku personally belum pernah sih. Iya, aku juga belum pernah sih kalau nyolong duit sih. Saya selalu minta, kalau mau pergi selalu minta. Mending kita minta nggak sih? Iya benar. Mending kita kayak, Ma aku mau pergi ke sana sini, pasti dikasih ya kan Bel? Kalau kamu juga belum pernah. Iya. Sama sih. Sama dia tahu. Soalnya yang udah bandel banget ya, udah berani, udah level beda gitu. Beda. Gitu. Lanjut nih, pertanyaan yang terakhir nih. Pernah nggak kalian ngerjain guru atau temen jahil? Jahil ya. Gimana nih Bella? Jahil nggak kamu? Kalau sama teman aku pernah, sama guru juga pernah. Waktu itu kan pernah ada guru. Terus aku sama teman sekelas aku bareng-bareng ngerjain kayak pura-pura berantem gitu. Terus habis itu panggil gurunya buat ke kelas, habis itu disurprisein. Lucu. Oh enggak, tapi dia jahilinnya itu in a good way. Yes. Bukan, ini pertanyaannya yang mengarah ke negatif nih, mohon maaf nih. Kalau itu mah ngejahilin yang positif ya oke aja nih, mohon maaf. Iya, ternyata ngejahilinnya buat surprise. Megan gimana nih? Aku ngejailin guru nggak pernah. Kalau temen? Kalau temen pernah. Pernah. Biasanya kan ngejailin temen tuh pas ulang tahun guys. Pas ulang tahun teman-teman tuh ya dimusuhin, nggak tahunya itu buat nge-surprise dia pas dia ulang tahun. Ya paling kayak gitu-gitu aja sih, selalu in a good way, nggak pernah yang sampai bikin mereka jadi sedih atau kesel. Belum pernah kalau yang gitu. Sama sih kayak kalian, ngejailinnya pas birthday doang. Iya. Oke deh, kalau gitu cukup kali ice breakingnya nih, udah cukup calm, relax. Sekarang kita masuk ke intinya nih, mau nanya-nanya nih. Membahas tentang ketaatan. Iya benar, membahas tentang ketaatan. Nah, menurut kalian apa sih itu ketaatan? Mau bela dulu? Silahkan. Menurut aku sih taat itu sama kayak disiplin ya. Jadi kayak patuh terhadap peraturan, sama nggak pernah kayak nggak pernah melanggar peraturan. Ya taat itu oke, disiplin lah ya, mirip-mirip. Megan gimana? Kalau menurut aku taat tuh ya patuh, disiplin, ya benar. Apa yang menurut kita baik kita jalanin gitu ya. Kalau misalnya orang udah negur kita, ayo harus taat, ya itu berarti emang udah jadi teguran buat kita kan, buat taat sama sebuah peraturan atau sama orang yang mengarah kita ke yang lebih baik. Jadi menurut aku taat itu sebuah perintah atau peraturan yang baik yang membuat kita menjadi lebih baik lagi, buat pribadi kita menjadi lebih keren. Gitu. Siap deh. Tangan dulu dong. Tangan dulu. Tepuk tangan. Lanjut nih, ke pertanyaan kedua. Menurut kalian menjadi taat itu mudah atau sulit? Boleh Megan dulu nih. Taat itu sebenarnya tergantung ke pribadi masing-masing sih. Tergantung apa yang disuruh sama orang itu gampang atau nggak menurut dia. Tapi kalau bagi aku personally susah. Karena taat itu kan kayak itu kan harus perintah orang harus kita jalanin gitu kan. Terus habis itu pasti kan kalau mau menjadi orang baik itu kan nggak gampang ya. Mau jadi orang yang nurut, mau jadi orang yang itu
kan gak gampang ya, jadi pasti susah gitu. Kalau menurut aku sih susah ya. Susah. Kalau menurut Bella gimana nih? Aku setuju sih sama pendapat Julian, kayak tergantung orangnya. Tapi menurut aku juga tergantung kayak kita mau taat apa dulu, karena menurut aku ada taat yang sulit dan ada taat yang mudah. Kayak misalkan taat yang sulit itu menurut aku kayak kerja sama teman pas lagi ngerjain tugas itu susah menurut aku. Iya susah ya. Karena berbeda pendapat dan lain-lain kan. Kalau yang mudah apa nih? Mudah. Contoh taat yang mudah. Paling peraturan sekolah yang kayak suruh pakai seragam sesuai hari. Itu kan mudah banget taat ya. Lo setuju sih sama kalian, ada ketaatan yang mudah sama ada yang susah. Tapi ketaatan itu cenderung ke susah nggak sih? Soalnya kita harus, kata Cimegan tadi, kita harus mengikuti kehendak orang lain. Terus kadang kita juga nggak setuju, tapi supaya kita bisa lebih baik lagi, kita tetap harus dengerin dia, harus taat gitu. Gitu deh. Lanjut nih. Lalu menurut kalian, apakah ketaatan itu penting? Kan tadi nih kita ya jawabnya susah, ada yang susah ketaatan itu. Ini penting nggak? Kalau menurut aku itu penting ya, karena biar gimana pun sebuah perintah atau misalnya kayak kita menjadi orang yang lebih baik itu kan penting gitu kan ya. Jadi kita menanggalkan pribadi yang jelek ke pribadi yang bagus gitu, pribadi yang lebih baik. Jadi tetap penting taat sama orang, sama peraturan, sama orang tua, sama siapapun gitu ya. Jadi walaupun susah tetap penting ya, tetap harus dilakukan. Yes, benar banget. Bella gimana nih? Menurut aku juga penting banget, karena kan peraturan dibuat buat ditaati gitu kan. Terus itu juga peraturan supaya hidup kita lebih terstruktur, terorganisir dengan baik ya. Benar sih. Jadinya walaupun taat itu susah, tetap harus dilakukan ya teman-teman. Itu penting dalam kehidupan kita. Lanjut nih. Menurut kalian, mengapa nih sekarang banyak banget remaja yang tidak taat? Boleh Bella dulu? Mungkin ada karena faktor lingkungan juga, ya mungkin karena orang sekitarnya kayak emang suka nggak taat, kayak misalkan ada lampu merah terus jalan aja, jadi dia ikut-ikutan. Terus mungkin ada faktor dari diri sendiri yang kayak emang bebel banget, kayak males naatin peraturan. Gimana? Kalau menurut aku orang terutama remaja nggak taat biasanya mungkin karena dia udah mulai bertambah dewasa ya, karena orang umurnya makin gede itu makin susah diatur. Terus habis itu juga lingkungan pertemanan makin kecil kan, jadi dia pasti akan lebih ngikutin ke orang-orang yang dia percaya, yang dia deket gitu. Jadi ya biasanya orang nggak taat tuh karena lingkungan yang pertama, karena umur makin gede gitu juga kan, kayak makin nggak mau diatur-atur, makin nggak mau disuruh gitu. Jadi menurutku gara-gara itu sih biasanya ya. Benar-benar setuju banget sih. Jadinya ada faktor dari luar, dari lingkungan, ada juga faktor dari diri kita sendiri yang kadang males, yang kadang nggak mau diatur-atur dan banyak lagi. Setuju banget sih. Lalu kebanyakan sekarang remaja tidak taat dengan apa nih? Kebanyakan sebenarnya nggak taat karena apa? Nah kita sebagai remaja gitu ya. Kita bertiga remaja. Kalau di sekolah aku sih kebanyakan yang nggak taat sama kayak peraturan OSIS yang kayak nggak boleh pacaran tapi tetap pacaran. Itu apalagi kita remaja gitu ya, agak susah soalnya kita kan pasti juga udah mulai suka jenis. Iya gitu ya. Ada lagi nggak kira-kira nih peraturan apa gitu yang biasanya? Kayak mungkin kayak sering ngelawan orang tua. Oh benar sih itu, disuruh mandi malah nggak mau ya. Iya karena main game kerjain nggak mau, kerjain PR. Masa buka kartu gitu dong sih, masa buka kartu. Oke deh. Jadi biasanya nggak taat karena yang peraturan di sekolah, terus peraturan orang tua dan lainnya. Sama sih aku juga sependapat sama Bella, kayak gitu ya. Lalu lanjut nih, menurut kalian faktor apa saja yang membuat diri kalian sendiri tidak taat? Kalau dari diri aku sendiri males sih, sama tergantung mood kayak yang tadi aku bilang. Berarti kamu lebih ke faktor internalnya ya? Iya. Tapi kalau misalnya dari eksternalnya kamu nggak terpengaruh sama teman-teman kamu gitu, misalnya teman-teman kamu, bolos yuk, enggak. Bagus banget, anak baik. Itu yang harus dicontohin kayak gini ya. Berarti punya pendirian ya, pendirian. Yang baik. Kalau Cimegan gimana nih? Kalau aku faktor ya. Faktor. Mungkin karena orang tua aku ngajarin aku buat taat sih. Jadi aku dari kecil diajarin buat taat kan. Itu kan sebuah ajaran yang baik gitu ya. Itu kalau dari faktor lingkungan keluarga tuh itu. Kalau dari teman-teman aku
ya pasti kalau dia nyuruh yang baik-baik ya aku jangan juga sih, nggak mau ikut-ikut yang jelek jadi gitu. Keren banget sih kalau seperti itu. Nggak salah pilih kayaknya. Lanjut nih. Menurut kalian dorongan apa yang bisa membuat diri kalian menjadi taat? Dorongan Dorongan sekarang. Aku sih dorongan dari keluarga sih terutama. Keluarga aku selalu nyuruh aku buat taat, terutama mama. Karena mama juga orangnya taat banget sama peraturan, jadi aku juga ikutan. Ya biasa gitu sih, apa yang orang tua terapin biasanya kita sebagai anak ngikutin kan. Kalau dari aku ya dorongan dari lingkungan gereja kan juga anak-anaknya baik-baik, orang-orangnya baik-baik ya kan. Gak ada yang toksik segala macam, ngajarin kita buat selalu taat, entah itu sama Tuhan, entah itu sama keluarga kita sendiri, atau mungkin sama teman-teman kita sendiri. Banyak kan remaja sekarang yang nganggep kayak menghargai temen tuh ngapain sih gitu loh, ngedengerin temen ngapain sih selevel ini, seumuran ini gitu kan. Padahal kan penting gitu kan untuk ngargain orang segala macam gitu. Yang paling gitu sih. Iya, keren. Lanjut nih, sebutkan orang yang kamu jadikan teladan untuk hidup taat. Wah, teladan. Coba kan itu, kalau ya, teladannya pasti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tuh banyak banget ngajarin ketaatan sama kita ya kan. Murid-murid Tuhan Yesus juga jadi taat dengan Tuhan Yesus. Terus paling aku taat juga karena apa ya, lingkungan aku juga sih, balik lagi ke situ ya. Paling situ aja. Iya, baik kak. Kalau lingkungannya baik ya pasti kita baik. Kalau lingkungannya belum kita buat jahat pasti ya ada aja dorongan jahat. Tapi kalau buat hidup taat, dorongan yang untuk menjadi orang taat ya jadi teman. Iya sih, aku setuju sama si Megan, sama juga dorongannya ya karena Tuhan juga. Dan faktor lingkungan keluarga baik. Iya. Gimana juga kan? Iya, udah pasti. Kata-kata gitu. Lanjut nih guys. Apakah kalian pernah merasakan atau mengalami hal negatif saat tidak taat? Negatif. Pasti banyak ya hal negatif kalau nggak taat ya. Gimana Bel? Gimana? Kayak mungkin rasa dakdikduk gitu. Iya, rasa deg-degan gitu ya, takut dihukum. Cemas, gelisah. Jadi takut ya buat ngelakuin ini itu. Apalagi pas ketahuan gitu ya. Benar, apalagi kalau udah kepergok itu sih. Iya, itu sih udah dakdikduk. Kalau udah ngegame udah wah ini anak nih nggak taat nih udah. Jangan copot. Udah bikin yang mati. Iya, benar banget. Sama siapa tuh sama ada. Iya, rasa takut, cemas, gelisah, khawatir. Pasti orang bakal marah lah kalau kita nggak taat. Iya benar. Cuman balik lagi cara orang nanggepin kita nggak taat. Ada orang yang nanggepin secara baik-baik, ada orang yang langsung belak-belakan. Biasanya kan yang belak-belakan langsung bikin kita sadar ya kan. Iya benar. Iya harus gitu kayak manusia ya. Iya tapi kadang yang asalnya baik-baik juga lebih enak diterima gitu. Iya benar. Tapi tergantung orang lagi ya. Yang nerima Benar. Lalu apa dampak positif yang kalian dapatkan ketika kalian hidup taat? Dampak positifnya juga masih banyak kan, dampak negatifnya positifnya juga masih banyak. Kalau menurut Bella gimana? Aku sih merasa kayak lebih aman, terus habis itu nggak ada rasa takut juga sih kan, karena juga kita udah taat gitu kan, ngapain takut? Bener sih. Aku juga hidupnya lebih tentram ya, lebih ngerasa damai karena kita udah taat gitu loh. Kita udah berarti kita udah baik di situ. Kita udah start di sebuah perilaku yang baik gitu, dan itu harus terus dikembangin gitu ya kan. Kalau misalnya kita udah taat, misalnya contohnya ya, misalnya guru ngasih tugas, kita udah taat nih ngumpulinnya deadline hari Minggu, kita nggak bakal rasa takut kan, nggak bakal takut dimarahin. Nah lanjut nih guys ke pertanyaan berikutnya. Apa dampak positif yang kalian dapatkan ketika kalian hidup taat? Gimana nih Bel? Kamu kan sering taat ya pasti ya. Aku sih lebih merasa aman, terus habis itu tentram juga, damai, karena kan udah taat kan, buat apa juga takut. Ya, nggak cuma takut dimarahin. Terus merasa puas juga sama diri sendiri. Ada kepuasan tersendiri ya. Oh juga gimana nih? Sama sih, hampir sama kayak Bella ya. Terus selain damai, tentram, merasa aman dan juga nyaman pastinya ya, terus juga pasti lebih bahagia kan, karena kita udah taat sama apa yang udah disuruh gitu kan. Taat sama perintah-perintah baik, perintah-perintah yang mengarahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kita udah stuck di sebuah sebuah kondisi hidup taat, ya kan pasti bakal ngerasanya kayak
wah berarti kita keren udah bisa taat gitu, ya kan? Ada benar. kepuasan dari diri sendiri pasti, ya kan? Banyak banget lah ya dampak positif yang nggak bisa kita sebutin satu-satu, tapi udah pasti banyak banget, banyak banget. Pokoknya intinya hidup taat gak bakal bikin kalian jadi nyesel deh, ya. Ya benar banget guys. Kita harus dengarkan kata-kata bijak dari Cici Megan. Aduh. Lanjut nih, ada pertanyaan, coba sebutkan pengalaman terbaik kalian saat melakukan ketaatan. Pengalaman hidup banyak sih, Megan dulu deh. Wah ini Pengalaman ceritain hidup nih. taat ya. Yang paling berkesan deh, yang paling berkesan, yang paling diingat. Yang paling berkesan, yang paling diingat apa ya, banyak banget Banyak sebenarnya, sih. ya. Mungkin salah satunya pas zaman-zaman aku uprak kan. Pas zaman-zaman aku uprak itu kan udah mulai online ya, guru-guru udah mulai yang kayak ketar-ketir, kebingungan nih, ntar muridnya ada yang mau beli videonya nggak ya, ada yang apa tuh namanya, bikinnya itu sungguh-sungguh nggak ya, mungkin karena bikin video kebanyakan murid kan pada males ya, nggak bakal taat gitu ya kan. Nah aku tuh tipe yang nggak mau ngecewain murid, pada saat itu aku nggak mau ngecewain murid, jadi begitu ada uprak suruh bikin lagu, suruh rekam segala macam, kita persiapin mateng-mateng. Kita taat sama perintah tuh guru, deadline-nya hari ini, kumpulnya hari ini, ya udah aku kumpulin jam segitu. Hitung-hitung apa, hitung-hitung bikin dia bangga sama kita, bikin dia senang sama kita, ya kan. Jadi kita juga bakal ngerasa senang, kayak kita dihargain juga pasti sama dia, karena kan kita udah ngumpulin tugas kita segala macam ke dia, pasti dia senang kan punya murid yang ngumpulinnya itu tepat waktu gitu, nggak perlu dikejar-kejar, nggak perlu disuruh-suruh, langsung ngumpulin aja gitu ya kan. Itu pasti bikin kita jadi senang juga. Senang karena kita bisa taat dengan perintah guru itu, terus gurunya juga pasti senang sama kita karena kita udah taat. Kita menghargai dia sebagai guru, ya kan. Paling itu sih yang paling berkesan menurut aku, karena itu baru-baru ini aku alamin ya, kelas 9. Iya, benar-benar. Kalau Bel apa nih pengalaman ketaatan yang paling berkesan nih? Aku sih pernah, salah satunya pas kelas 6. Dulu pas kelas 6 tuh aku gak pernah pakai gesper selama 1 tahun. Itu gak dimarahin? Enggak. Baiknya gak sadar kayaknya. Bukannya dimarahin ya? Dan terus habis itu ada satu hari aku juga gak tahu mau pakai gesper kan pas upacara. Tiba-tiba pas banget ada razia juga. Jadi aku gak dapet, gak kena. Kamu kan pakai gesper kan? Aku. Oh jadi abis ada kejadian itu kamu suka pakai gesper gitu? Enggak, aku pernah suatu hari kayak mau aja gitu, tiba-tiba pengen pakai gesper. Terus habis itu tiba-tiba juga ada razia. Aku nggak tahu hasil gitu ya. Itu kayak dorongan dari Tuhan gak sih? Kayaknya harinya ada razia, coba deh lu pakai deh. Kan lu sebelum-sebelumnya kagak pakai nih. Aku tuh gak kenal karena kan udah pakai gesper kan. Itu berkesan banget. Pasti mikirnya gini gak sih? Coba kalau hari ini gue gak pakai gesper. Iya. Keren banget sih. Kalau aku sih kayaknya juga sama kayak Ci Megan gak sih? Aku kan juga kelas 9, baru banget uprak, baru sebulan yang lalu atau 2 bulan. Sama sih, aku juga semua yang guru perintahin ke kita, yang suruh kita buat, suruh kita kerjain itu, aku berusaha setaat mungkin sama perintah-perintah yang dia kasih. Terus berusaha buat coba sebaik mungkin supaya mereka gak kecewa sama kita, gitu sih. Benar. Ada yang terakhir nih, kalian coba dong kasih aku contoh ketaatan yang paling sering dialami anak remaja pada masa kini. Aku yang paling sering dilakuin sama anak masa kini. Iya. Apa ya? Kayak ngelanggarnya. Iya, banyak melanggarnya ya. Kita juga sering melanggar nih masalahnya ya. Ketaatan yang sekarang biasa anak remaja pada lakuin mungkin ya, karena mereka udah tambah gede kan ya, umur 14, 15, 16 ke atas gitu kan. Pasti nggak mau bikin orang tuanya marah dong, nggak mau bikin orang tuanya darah tinggi, nggak mau bikin orang tuanya cepet tua ya kan. Jadi orang tua pasti kayak kalau misalnya nyuruh, kerjain tugasnya ya udah kerjain aja gitu. Paling kayak gitu nggak sih? Atau kamu nggak kayak gitu? Aku nggak pernah disuruh-suruh. Aku tuh inisiatif belajar sendiri. Tapi justru aku kalau disuruh malah jadinya nggak mau. Iya. Maunya kayak kalau misalnya, kamu cuci piring dong, males gitu. Padahal tadinya udah mau kerjain, tapi disuruh jadinya, udahlah ngapain, udah disuruh udah keburu bete duluan gitu. Ya ada gitu sih. Tapi mungkin salah satu contohnya taat dengar perintah orang tua ya, taat dengar orang tua. Setuju sih sama jawaban Ci Megan, taat sama orang tua, perintah orang tua. Soalnya remaja masa kini kan kayak walaupun emang udah
kebergantungan dengan gadget, tapi pasti dia udah muncul rasa sadar diri buat kayak Iya sih. Bener banget sih. Nah, ini udah selesai nih guys podcast kita nih. Udah semua nih pertanyaannya nih. Wah, kasih banget nih Anci Megan sama Bella udah mau dateng nih narasumber kali ini. sama-sama. Jadinya segitu aja ya guys podcast GKI Surya Utama buat kali ini. See you next time. Bye bye.